One, two, three. Bingung gue ngejawabnya saking banyak yang komen di video gue. Guys, halo, selamat datang di channelnya Ghazali Borneo. Nah, kali ini gue mau ngejawab pertanyaan teman-teman yang komen di video gue yang judulnya itu 1000 rumah mewah misterius tak berpenghuni, guys. Oke guys, di sini gue mau ngejelasin sama kalian gimana awalnya gue sampai bikin video atau vlog yang ada di Jawa Barat ini. Karena gue sukanya traveling, jalan-jalan kemana-mana. Terus memang di dalam tas gue itu semuanya ada semua, dari kamera, drone. Jadi singkat cerita, gue tuh jalan-jalan daerah Cikidang Sukabumi karena gue suka banget dengan pemandangannya di sana yang bagus banget. Singkat cerita, gue coba searching di YouTube, pengen tahu perihal kondisi keadaan di desa tersebut. Ternyata muncullah perkampungan zombie. Dan saat itu juga gue eksekusi tempat itu. Tapi sebelum gue eksekusi, gue cek dulu keadaannya seperti apa. Oke, Semi lagi cek lokasi. Kita mau coba masuk ke sana. Suasana di sana seperti apa, guys? Oke, kita liatin. Gimana, Sam? Aman gak, Sam? Oke, siap. Kita meluncur, guys. Jujur, dalam pengambilan video ini gue ngambil cuma 1 jam shotnya. Jadi waktu buat nanya-nanya ke masyarakat di sana tuh nggak sempat. Tapi referensi yang gue dapat yang dari YouTube, perkampungan ini adalah perkampungan zombie yang gue dapat dari YouTube ya. Gitu. Nah, setelah gue bikin, gue jelasin apa yang gue tahu pada saat itu. Maaf sebelumnya buat teman-teman, karena memang pada saat itu gue nggak sempet nanya sama masyarakat yang ada di sana, guys. Gitu, nggak sempet. Tapi yang jadi referensi gue buat tahu suasana di situ di YouTube. Jadi singkat cerita, gue ambil, gue shot, gue ceritain keadaannya hampir sama seperti yang teman-teman di YouTube buat pada saat itu. Maka jadilah video seperti yang kalian lihat, guys. Ternyata antusias teman-teman tuh banyak banget yang nonton dan banyak banget yang komen, sampai ada yang nge-DM di Instagram gue, guys. Oke. Di sini gue bakalan ngejawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen-komennya di video tersebut. Oke, sebelum gue lari ke komen-komen yang lain, ada yang menarik. Sepertinya ini informasi yang tepat ya. Jadi dari komen teman-teman. Oke, gue bacain ya komennya, guys. Saya lihat vlog ini ternyata villa kebun sawit milik perusahaan yang dipimpin oleh Pak Budi. Jadi Pak Budi, saya site manager saat bangunan ini dibuat tahun 2012, guys. Desainnya kawan saya satu alma mater, dan area ini gagal karena sistem penjualan yang kurang. Di daerah Cikidang Sukabumi. Jadi alamatnya itu di daerah Cikidang Sukabumi. Tanahnya itu HGU. Mandor-mandor yang bikin dan tenaga-tenaga yang bikin juga masyarakat di sana. Ada 5 kampung yang terdekat di daerah situ. Di area situ ada lapangan golf, ada bangunan yang rencananya jadi sekolah internasional, ada hotel, bangunan dibuat bila investor membeli lahan kebun sawit sekian ratus M. Wow, gede juga ya. Dikasih rumah villa tipe 36, 45 gratis, atau tipe lebih besar tapi biaya sendiri katanya, guys. Rumah dibuat dalam waktu 1 bulan. Jadi rumahnya itu dibuat dalam waktu 1 bulan. Cepet banget ya. Kayunya dari kayu kampung dan kayu karet. Salam. Nah, ini informasi dari Mas Devi Ferrariandri, guys. Jadi mudah-mudahan ini informasi yang tepat ya gitu. Oke, terus gue baca lagi komennya dari siapa ini? Dari Arya Steven. Itu cuma 3-4 rumah yang kosong, nggak semuanya kosong. Saya pernah ke situ, bikin judul yang bener. Cuma 3-4 rumah yang kosong. Serius?
3 sampai 4 rumah yang kosong. Lu lihat video gue tuh banyak banget yang kosong tuh, lebih dari 3, lebih dari 4. Terus bilangnya bikin judul yang bener. Salah gue di mana bikin judulnya? Gitu. Ini dari Mas Arya Steven ya, gitu. Terus ada komen dari Mbak Nur Rohimah. Kampung Solin ya. Aku aja aneh dibuat bagus tapi nggak dihuni. Penghuninya makhluk lain, seperti orang muja ngebangun tapi nggak ditinggal. Shaolin, ya betul, ini Shaolin. Jadi guys, tempatnya ini, perkampungan ini nggak jauh dari salah satu bangunan yang kabarnya bangunan ini juga mangkrak ya. Yang kabarnya bangunan ini dulu dibangun khusus buat Shaolin kayak gitu. Seperti yang kalian lihat ini gambarnya. Jadi ini juga sempat nge-shot juga karena di sini gue nge-shotnya bentar. Terus berlanjut lagi ke komennya XYZ123. Maaf ya, sewajarnya saudara Ghazali menceritakan bagaimana rumah ini dibina oleh siapa. Bagi infonya biar lengkap, jangan kasih cerita kosong. Salam dari Malaysia. Jangan kasih cerita kosong. Enggak. Perasaan gue ngambil video nggak ngambil cerita kosong. Sebelum gue ke situ, gue jelasin lagi. Gue udah dapat referensi dari YouTube. Sempat juga gue tanya sama temen gue yang asli tinggal di Jawa Barat. Di situ kabarnya memang seperti itu. Ini dari Mas XYZ 123. Salam dari Malaysia. Wow, yang nonton sampai Malaysia guys. Oke, makasih komennya Mas. Terus ada lagi komennya dari Dini Fauzia. Dini Fauzia. Gemes deh sama yang pegang kamera. Cuman muka emasnya sama tembok doang yang disorot. Oke guys, jadi yang megang kameramen itu sebenarnya teman gue, jujur. Kita sebenarnya itu bukan video maker profesional banget, enggak. Kita cuma hobi bikin video, tapi nggak profesional banget. Dan momennya pada saat itu kita juga dadakan. Kita bikin juga nge-shotnya sekitar 1 jaman lah, nggak lebih dari itu. Dan informasi yang kita dapat memang terbatas. Dan kebetulan gue bukan asli orang sana guys. Kalau seandainya asli orang sana, mungkin gue lebih lama lagi buat memantau tempat ini, nanya-nanya sama masyarakat di sana. Karena waktu gue juga mepet tinggal di Jawa Barat gitu. Makanya gue bikin video yang bisa gue suguhin seperti itu. Tempatnya emang bagus banget. Oke. Sekarang ada komen dari MRM channel Malau. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tak betah menempati sebuah rumah. Di antaranya adalah 1. Lokasi perumahan itu jauh dari keramaian. 2. Alat transportasi ke perumahan tak memadai. 3. Fasilitas umum tak memadai. 4. Sepi, kurang aman terutama pada malam hari. Sepi. Kayaknya kalau malam hari sepi. Kebetulan kita kesana tuh pagi-pagi banget guys. Pagi-pagi aja sekitar jam 6 apa jam 7 gitu ya. Emang udah sepi banget. Ini dari channelnya MRM channel Malau. Oke, terima kasih komentarnya bang. Ini dari News ICO atau News ICO. Ngevlog itu bukan cuma bisa ngebacot doang, cari info dari penduduk sekitar, cerita historinya gimana, dijelasin. Apaan ngevlog cuman di rumah kosong udah gitu doang? Hahaha. Gue ngedapatin tempat ini sebenarnya dadakan gitu. Ngambilnya juga dadakan, taunya juga dadakan, dan informasi yang gue dapat memang pada saat itu memang sangat minim banget gitu. Karena gue bukan asli orang sana gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin masukan buat gue. Makasih banget Mas News Eko. Mudah-mudahan kedepannya sebelum gue nge-vlog gue bisa tahu informasi sebelumnya gitu. Oke, kita berlanjut dari komen selanjutnya. Ini ada dari Mbak Lucia Indah. Selama ini gue belum pernah lihat review rumah lama yang coretan dindingnya nggak ada gambar kontol. Oke, mungkin Mbak nggak pernah ngeliat, tapi di tempat gue Mbak ngeliat kan seperti ini kan. Ini kayaknya kerjaan anak-anak
daerah situ apa nggak tahu juga ya, sampai ada gambar seperti ini dari Mbak Lucia Indah. Oke, kita berlanjut dari komen selanjutnya. Ini ada komen dari Mbak Miss Gibah. Semangat kakak, suaranya mirip Om Komeng. Selamat kakak, oke deh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan rezekinya Om Komeng mengalir bersama YouTube Ghazali Borneo ya. Terima kasih Mas Gibah. Semangat kakak, suaranya mirip Om Komeng. Memang mirip ya. Oke, thank you. Ini ada komen dari Hendra Dermawan. Nggak akurat kasih tahu tempatnya di mana, kenapa nggak ada penghuni, tanya sama aparat setempat biar lebih jelas. Gitu. Bukannya nggak mau nanya, tapi kita pagi-pagi banget ke sana, sekitar jam 7 atau jam 6 yang sepi, nggak ada orang yang mau kita tanyain pada saat itu, dan tempatnya emang sepi gitu. Jadi maaf ya buat hal ini, nggak sempat karena memang waktunya kita mepet juga. Mas Hendri Darmawan, terima kasih komennya. Padahal bangunannya masih sangat bagus ya bang. Dari Rosmida, bangunannya sangat bagus, pemandangannya juga, tapi nggak tahu kenapa kok bisa nggak ditempatin, dan kabar-kabarnya seperti itu yang gue ceritain tadi. Dari Rudi Samsudi. Ini komen dari Rudi Samsudi. Itu Cikidang, Sukabumi, kami biasanya sebut Solin. Kebetulan rumah saya nggak jauh dari situ. Awalnya itu diperuntukkan resort dan wisata yang besar. Di dalam sana ada banyak lagi villa-villa besar, kolam-kolam perumahan yang gaya Eropa ada di atasnya lagi. Oh gitu. Ini dari Mas Rudi Samsudi. Oke, thank you Mas komennya, informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang kepo, yang penasaran tempat itu, karena tempat itu sangat bagus sekali. Dari komentarnya dari Mbak Dania Kurniati, sepertinya itu daerah Cikidang. Betul banget, ini daerah Cikidang. Deket banget dengan Solin, juga deket banget dengan hotel gitu. Hotelnya bagus juga guys. Oke, berlanjut selanjutnya. Dari Neti S Pancadewi, ini daerah mana kak? Kok banyak pohon sawit? Ini daerah mana kak? Kok banyak pohon sawit? Ini daerah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, ini ada dari Bunda Aska Tianing. Si Mas kameramennya belum mahir, masa si Masnya doang yang di shot, rumahnya nggak di shot. Jadi penasaran, saya pengen lihat lotengnya. Jadi seperti ini kalau dari atas ya. Kalau dari atas lotengnya seperti ini, jadi kita nggak bisa naik ke atas, maaf. Kita takut jatuh gitu. Dari Mbak Nurmala, kamu kok bisa sih nemuin rumah kayak gitu? Aduh, takut perumahan teroris atau perumahan orang halus yang sebenarnya ada penghuninya, tapi kamunya aja yang gak lihat penghuninya. Ish. Wah, kayak indigo aja jadinya sih. Kamu kok bisa nih? Ya, kita bisa nemuin tempat ini karena pada waktu itu kita nggak sengaja searching di Google gitu. Pas kebetulan kita memang ada di daerah situ, daerah Cikidang, Sukabumi. Dari Mbak Nurmala ya, makasih komennya Mbak. Oke guys, cukup sampai di sini dulu menjawab komennya teman-teman yang belum sempat gue jawab karena kesibukan gue kerja gitu. Jadi terima kasih yang udah komen, yang sudah like, subscribe juga. Terima kasih masukannya buat teman-teman yang sudah mengapresiasi video kita Ghazali Borneo. Terima kasih. Dan perlu kalian tahu, kita ngambil video itu cuma sekitar 1 jam, jadi kita dadakan banget ya. Dan kita referensi kita pada waktu itu memang searching di Google. Pada saat itu kita nggak sempat nanya ke masyarakat di sekitar ya, karena pada saat itu memang sepi banget, nggak ada orang itu. Jadi tempatnya juga nggak jauh dari Shaolin. Di sana juga ternyata ada hotelnya ya seperti yang kalian lihat ini. Hotelnya ini kita liatin seperti ini hotel, tapi hotelnya rada sepi ya, nggak rame seperti tempat yang lain. Apa karena pada musim corona itu nggak tahu juga.
Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe setiap video-video gue, karena gue sekarang lagi ada di Eropa kebetulan karena lagi masa corona, jadi gue lagi nggak bisa bikin video, tapi gue usahain kalau memang ada waktu, ada kesempatan, gue bakalan bikin guys. Gue usahain sebaik mungkin. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe, and see you next video. Bye.